Modul 5 bahas tentang apa? Penciptaan jasa baru. Desain. Itu kan ada di tugas toh. Tugas. Kalau mau mengembangkan jasa baru, diversifikasi. Ah, di sini saya mulai ya. Mbak Arianti kalau mau tanya silakan. Saya lihat. Nah, ini karakteristik dari pengembangan jasa baru. Itu objektif, tidak subjektif. Terus tepat, berdasarkan fakta. Oh alah, sorry. Bukan. Fakta bahwa jasa merupakan produk intangible. Ini berdasarkan metodologi juga, bukan berdasarkan psikologi. Jadi untuk menciptakan jasa baru itu ada 4 karakteristik ini. Di sini nih penelitian telah membuktikan bahwa produk jasa yang didesain dan diperkenalkan melalui tahapan-tahapan di dalam sebuah kerangka kinerja memiliki keberhasilan yang besar dibandingkan jika produk tersebut tidak dikembangkan di dalam sebuah kerangka kerja. Maksudnya kalau kita mau nyiptain jasa baru itu kan harus ada planningnya dulu, ya toh. Apa-apa ada planning. Nah, kalau nggak ada planningnya, biasanya kan nggak bisa berjalan dengan lancar. Karena apa? Kayak mbak-mbak bikin perusahaan baru. Kalau misalnya mbak-mbak awal dari perusahaan baru, nggak punya visi sama misi, kira-kira bisa jalan nggak perusahaan? Kalau punya visi sama misi atau nggak punya visi sama misi, yang mana yang bisa lebih jalan? Nah, itu kan berarti kan samar kan, karena dia nggak ada tujuan yang jelas. Makanya harus tepat ketika mau bikin jasa baru. Terus objektif juga harus berdasarkan fakta, nggak boleh opini, sama ada metodologinya. Jadi kayak ada tahapan-tahapannya. Makanya dari awal harus direncanakan dengan baik. Terus juga kalau yang sudah baca kan setelah direncanakan juga mereka kan ngetes apakah produk baru ini bisa diterima atau enggak sama konsumen kan. Terus nanti kalau memang misalnya bisa diterima itu ya tinggal diteruskan, ya ada uji cobanya. Terus kalau nggak bisa diterima kira-kira kenapa? Nah itu kan diperbaikin lagi. Makanya harus ada kerangka kerjanya untuk menciptakan jasa baru. Tidak bisa langsung tiba-tiba, walau kayak misalnya di restoran, mau ada makanan baru yang dijual kan tetap dicoba dulu ya kan. Misalnya ada resep baru, kokinya juga nyoba. Terus pasti setelah kokinya nyoba pasti diberikan contohnya ke si yang punya restoran. Yang punya restoran setuju nggak kalau makanan ini jual? Kalau enggak ya nggak mungkin si koki berani menjual kan tanpa ada lampu hijau dari si pemiliknya. Seperti itu. Jadi semua harus ada rencananya, kerangka kerjanya. Nah, ini berbagai ide jasa baru di sini. Ada jenis-jenis jasa baru, ada inovasi radikal. Inovasi radikal ini benar-benar baru, sama sekali nggak pernah ada sebelumnya. Jadi jasa baru untuk pasar yang belum dapat ditentukan. Jadi kalau mbak-mbak tertarik sama pengembangan produk itu biasanya ada 2 jenis macam inovasi. Biasanya inovasi radikal sama inovasi incremental. Incremental itu maksudnya kalau radikal itu kan benar-benar sesuatu yang baru yang sebelumnya kita belum pernah lihat. Tapi kalau incremental tuh berubahnya sedikit-sedikit. Ada yang bisa kasih contoh nggak kira-kira kalau perubahan incremental itu seperti apa? Uji coba. Nah, incremental itu bertahap. Contohnya gimana?
yang bisa kasih contoh? Yang bisa kasih contoh nggak? Halo, bisa dengar saya? Tes, tes. Yang bisa kayak, oh oke oke. Kan tadi saya bilang ada dua jenis jenis inovasi. Inovasi radikal sama inovasi inkremental. Inkremental tuh yang bertahap. Itu contohnya seperti apa? Kalau radikal itu yang benar-benar sesuatu yang baru. Sama sekali kita belum pernah tahu. Tapi kalau inkremental itu bertahap. Kira-kira gimana? Ada yang bisa kasih contoh enggak? Siaran TV. Kenapa siaran TV? Keripik daun singkong. Pokoknya kalau radikal tuh sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, ya, benar, Mbak Siti. Jadi tinggal tambahin aja. Kayak misalnya juga, misalnya di warung jamurnya Mbak Siti, ditambahin fasilitas, misalnya ada internet. Nah, itu termasuk inovasi yang incremental. Jadi bertahap, tidak langsung. Itu kan maksudnya kita sudah pernah tahu sebelumnya. Tapi tinggal ditambah-tambahin. Itu incremental. Jadi inovasinya bertahap. Beda sama yang inovasi radikal. Paham ya? Nah, terus yang kedua itu ada bisnis permulaan. Jadi ini terdiri dari jasa baru untuk pasar yang siap dilayani oleh produk yang sudah ada saat ini. Jadi misalnya Mbak kan sudah tadi Mbak Siti punya warung jamur, tapi tinggal buka di pangsa pasar yang beda, misalnya di beda kota, atau bikin bikin apa restoran kedua cabang itu bisa. Jadi yang punya pet nyalon hewannya, ya mungkin di dalam salonnya Mbak Eka bisa juga sediain buat salon buat hewan. Itu bisa, itu juga yang termasuk inovasi. Terus pelayanan baru untuk pasar yang lama. Ini mempresentasikan usaha-usaha untuk menawarkan bagi pelanggan yang sudah ada sebuah jasa baru. Jadi pelanggan ada, kita tinggal ngasih produk baru itu aja. Ya kayak tadi apa namanya restorannya Mbak Siti nambahin bakso jamur. Terus kalau pelayanan jasa ekstensi ini belum saya next. Ini lini tambahan dari jasa yang sudah ada. Jadi kalau contohnya di buku sini maskapai penerbangan membuka rute baru. Jadi pelayanan jasa ekstensi. Tinggal ditambahin aja. Waalaikumsalam, Mbak. Terus kalau yang kelima ada peningkatan pelayanan